Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, dan kali ini channel Catatan Sang Kiai menjawab dari pertanyaan melalui kolom komentar. Dan di sini pertanyaan dari namanya Lampung Tengah. Jadi Lampung Tengah di sini bukan hanya sekedar nama kabupaten dan sebagainya, memang nama emailnya, karena di sini di kolom komentar. Jadi Lampung Tengah yang bertanya, Assalamualaikum Buya, mohon penjelasan apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Sama-sama firman Allah, tapi kenapa tidak masuk Al-Quran, hanya disebut hadis qudsi? Demikian pertanyaannya Buya, monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Begini, sebelumnya Al-Quran dan hadis itu sama-sama wahyu dari Allah. Jadi wahyu itu wahyu Allah, Al-Quran dan hadis. Hanya perbedaannya, kalau Al-Quran itu lafdan wa ma'nan wa muradan min Allah. Jadi lafal, makna yang dimaksud adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis tidak seperti itu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya sama-sama wahyu dari Allah, karena firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam sesuai dengan yang difirmankan Allah tidak pernah berucap menurut atau sesuai dengan keinginannya sendiri, tapi in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis itu, hadis semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi Al-Quran. Dan kedua-duanya sama-sama ditulis di hadapan Nabi, sehingga Nabi mempunyai dua kelompok kutab, sekretaris. Ada yang disebut dengan kutabul wahyu, yaitu penulis, para sahabat penulis Al-Quran. Sehingga kata Nabi, la taktubu anni syai'an ghairal Quran wa man katabahu falyamhuhu. Jadi kalian para penulis Al-Quran jangan pernah menulis yang keluar dari mulutku selain Al-Quran. Kalau sudah ada yang terlanjur menulis, hapus itu. Jadi jelas, tegas. Di semua ayat Al-Quran yang 7 logat itu, kan Al-Quran itu 7 logat. Unzilal Qur'anu ala sab'i lughatin. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek. Ada dialek Quraisy, ada dialek Mudar, ada dialek Bani Tamim, ada dialek Bani Kalb, dan seterusnya. Sehingga ada perbedaan, kadang perbedaan kalimat, perbedaan huruf, perbedaan bahasa, perbedaan dialek maksudnya. Itu perbedaan kata. Itu dengan 7. Kemudian juga hadis, man arada an yaktuba al-hadis falyaktub li Abi Syahin, kata Nabi. Kalau yang ingin menulis hadis, silakan tulis ke sahabat namanya Abu Syah. Artinya Al-Quran dan hadis sama-sama memiliki para sahabat yang tukang tulis, dan itu dibedakan oleh Nabi SAW. Tidak ada keraguan-raguan, dan itu diriwayatkan sampai sekarang. Tidak ada orang yang bisa menyalahkan, menghujat. Tidak ada yang tidak mengakui. Memang Al-Quran ditulis seperti itu, diakui sampai sekarang, karena riwayatnya muttasil dan sahih semua, mutawatir. Kemudian hadis itu terbagi jadi 2 dari sisi nama itu. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Iya. Hadis qudsi artinya disebut hadis karena perkataan Nabi.
Disebut qudsi karena disandarkan ke yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi bersabda qala Allah taala. Jadi Allah berfirman begini, tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Tetap yang nulis teman-teman Abu Syahin tadi. Artinya kalau persamaannya itu sama wahyu dari Allah, Ya. namun perbedaannya dalam penulisan. Jadi peletakan penulisan jadi dibedakan. Kalau yang Al-Qur'an ditulis di Al-Qur'an, disatukan di dalam Al-Qur'an yang menjadi Al-Qur'an sekarang, dan kalau hadis qudsi menjadi hadis qudsi. Hadis, ya. Jadi terpisahnya hanya perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an, dibedakan dalam penulisan. Dalam penulisan satu, yang kedua dalam hakikatnya. Jadi kalau Al-Qur'an itu lafaz, makna dan maksud dari Allah, Iya. kalau hadis qudsi lafal dari Nabi dan makna dari Allah. Jadi maknanya dari Allah, sehingga Nabi melafalkan hadis itu. Contoh hadis qudsi. Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman begini, yabna Adam, law ataitani masyian la ataituka harwalatan. Siapapun di antara kalian, wahai anak keturunan Adam, siapapun di antara kalian yang berjalan menuju saya dengan jalan kaki, saya pasti balas dengan jalan lari, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis qudsi. Iya. Disebut hadis karena sabda Nabi, perkataan Nabi. Disebut qudsi karena disandarkan pada Allah. Rasulullah bersabda qala Allah taala. Iya. Jadi kalau hadis qudsi lafal dari Nabi, makna dari Allah. Kemudian kalau hadis nabawi, lafal, makna dari Nabi dan maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya. Kalau Al-Qur'an lafal, makna dan maksud, murad itu dari Allah. Kalau hadis qudsi lafal dari Nabi, makna dari Allah dan muradnya. Kemudian kalau hadis nabawi lafal, makna dari Nabi, muradnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Terumpama apakah sahih tidaknya itu tergantung silsilah sanadnya. Karena ada sanad, jadi hadis sahih tidak itu apapun hadisnya, baik hadis qudsi maupun hadis nabawi, tergantung sanadnya. Jadi melihat riwayat dulu. Riwayatnya dulu. Iya, iya. Kalau periwayatannya umpama muallaq, hadis muallaq umpama, ya tentu saja hadis ta'liq kan termasuk tanda-tanda hadis dhaif. Walaupun dalam kitab Sahih Bukhari, kan ada beberapa hadis muallaqnya ada. Tapi secara keseluruhan Sahih Bukhari ya disebut sahih karena hampir semua. Hanya ada beberapa yang ta'liq itu. Ta'liq itu artinya membuang salah satu sanad itu. Iya, iya. Seperti Imam Bukhari mengatakan qala Malikun. Imam Malik berkata begini. Itu kan dalam peraturan ilmu hadis tidak boleh. Imam Suyuti dalam Alfiyahnya, Imam Suyuti punya Alfiyah di ilmu hadis itu, Alfiyatus Suyuti namanya. Berkata, wala yaqulu muslimun qala nabi bila riwayatin li khaufil kadhibi. Seorang muslim tidak boleh mengatakan langsung qala Rasulullah, tidak boleh. Bila riwayatin, tanpa menyebutkan riwayat, tidak boleh. Jadi umpama kita ceramah langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak boleh. Iya, iya. Menurut Imam Suyuti, kalau tanpa menyebut riwayat. Kenapa? Li khaufil kadhibi, karena takut berdusta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Apa karena dikhawatirkan kebenarannya dan sebagainya, sehingga tidak boleh mengucapkan langsung qala Rasulullah begitu. Iya. Apalagi kalau belum tahu pasti bahwa hadis itu sahih atau tidak. Tapi kalau sudah mengetahui di kitab hadis tentunya, Kitab standar hadis. iya, terus mengetahui sumbernya, menyampaikan kepada orang lain qala Rasulullah, boleh tidak? Yang menurut Imam Suyuti tidak boleh tetap. Iya. Kalau menyampaikan, kalau sekedar baca sendiri,
karena sudah tahu riwayatnya dan sudah tahu bahwa itu hadis ada dalam hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau sahih-sahih yang lain, maka boleh karena kekhawatirannya sudah tidak ada. Kan alasan tidak boleh itu karena di khaufil kadhibi, karena takut khawatir berdusta Iya. kepada Nabi. Nah, ketika kekhawatiran itu tidak ada, maka boleh, artinya menyampaikan. Iya, iya. Kekhawatiran itu bisa tidak ada kalau sudah pasti bahwa hadis itu dalam Sahih Bukhari. Yang tidak muallak, yang hadis muallak dalam Sahih Bukhari itu banyak, diantaranya hadis tentang musik. Hadis musik ma'azib, yang disebut ma'azib itu dalam Sahih Bukhari hadisnya muallak. Ta'liq artinya kita belum bisa, belum berani bahwa mengatakan musik haram berlandaskan hadis dalam Sahih Bukhari. Tidak bisa, karena hadisnya muallak. Dan di Sahih Bukhari sendiri disebutkan bahwa itu hadisnya tidak sahih, tidak seperti yang lain, artinya masih ada kekhawatiran dhaifnya dan sebagainya, Bu. Iya, karena muallak, ta'liq tadi. Iya. Jadi Imam Bukhari tidak meriwayatkan secara mutasil, Iya. tidak nyambung. Artinya ada salah satu sanad yang dibuat ta'liqan. Jadi Imam Bukhari sendiri mengkhawatiri sebetulnya, Bu, ya. Iya, dalam hal tersebut. Karena ada beberapa matnul atau matan hadis. Hadis itu kajiannya kan ada kajian sanad, ada kajian matan. Dalam beberapa kalimat dalam matan hadis ada yang masih dipertanyakan. Iya. Dan seperti hadisnya la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirah wal harir wal khamra wal ma'azif. Jadi pasti di umatku nanti ada beberapa kelompok, ada kaum yang akan menghalalkan hera itu kan. Nah, itu yang termasuk bahasa yang masih dipertanyakan. Hera itu kan kemaluan wanita. Ya, ada orang kaum yang akan menghalalkan farji. Padahal bahasa dalam Al-Quran, dalam hadis itu kan bukan hera. Kemudian biasanya Al-Quran itu menyebut zina. Azani itu wazani wala taqrabuz zina, bukan hera. Itu lafal-lafal seperti itu. Betapa telitinya para ulama untuk mengkaji satu nas hadis itu. Iya, iya. Dan kita juga harus teliti. Artinya kita tidak boleh serta-merta langsung ini haram berlandaskan hadis ini. Tidak bisa. Tak bisa difatwakan, artinya untuk mengamalkan sendiri silahkan. Iya, iya. Apalagi sampai dengan menyalahkan orang, pendapat si fulan salah karena tidak sesuai hadis ini. Belum tentu. Itu harus melalui kajian. Iya, 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 Bu, ya. Seperti itu insyaallah. Allahu a'lam. Iya, terima kasih kajiannya, penyampaiannya, penjelasannya untuk Buya Dr. Ahmad Maskur LCMTHI, dan kepada penanya dari Lampung Tengah, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.